Ya, kembali bersama Kak Noven dalam bagian 6B. Langkah nyata apa yang kita bisa ambil dari bagian 6B ini? Temanya di 6B ini, mereka tidak hanya marah, mereka punya sistem. Dalam hal ini kita akan memahami arsitektur para manipulator ini untuk kita itu tidak jadi korbannya. Pernahkah kita merasa bahwa setelah percakapan dengan seseorang, habis ngobrol dengan seseorang, kita tuh merasa kayak lelah banget, capek banget gitu loh. Padahal cuma ngobrol doang. Dimana dalam kasus ini bukan karena topiknya yang berat, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa kita definisikan atau kita kasih nama. Atau pernahkah juga kita menyadari bahwa dalam relasi tertentu kita tuh selalu disalahkan, bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan kita. Atau yang paling membingungkan itu, pernahkah seseorang tuh memusuhi kita atau menyakiti kita, dan ketika kita bertanya apa salah saya atau apa salah gue, jawabannya adalah kamu tidak melakukan apapun yang salah, kamu hanya ada di sana. Nah, dari bahasan bagian 6 part 6A tadi ya, setelah kita kaji, kita membaca, mendengar gitu ya, ini akan membuka sesuatu yang sangat penting yang seringkali itu tidak dikomunikasikan atau dibicarakan secara terbuka. Manipulator itu tidak hanya untuk bertindak mereka itu secara spontan, tetapi mereka beroperasi dengan sistem, di mana sistem itu dirancang untuk melemahkan kehendak kita, menghancurkan juga harga diri kita, dan juga dalam beberapa kasus menjadikan kita itu sasaran dari luka lama yang bahkan bukan dari kita penyebabnya. Memahami sistem ini bukan untuk menjadi paranoid ya, bukan untuk menjadi paranoid, bukan juga untuk melihat manipulator lantas terlihat di mana-mana di sekitar kita, bukan juga seperti itu, tetapi untuk memiliki literasi yang sehat, literasi relasional yang bisa menjaga kita lah, menjadi sebuah boundaries ataupun sebuah pagar untuk menjaga hidup kita. Jadi dengan literasi yang dari bagian part 6A tadi, ini juga bisa menuntun kita kepada kemampuan untuk mengenali, merespon dengan tepat, dan juga membangun kehidupan yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem siapapun dalam konteks dark psikologi atau para manipulator ini. Yang menjadi sorotan utama ayat firman Tuhan dalam hal ini yang akan Kak Noven bahas itu dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 11, yang esensinya berkata demikian: akhirnya jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, maksudnya di sini adalah Kristus,
datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Yang esensinya, Dia memberi kekuatan kepada Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, dan bla bla bla. Lalu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita dalam konteks ini, mendapat kekuatan baru. Lalu Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Nah, di sini akan Kak Noven narasikan seperti ini. 3 senjata senyap yang menghancurkan dari dalam. 3 senjata senyap yang menghancurkan dari dalam. Bagian satunya adalah erosi kehendak, di mana hal ini membuat kita tuh terlalu lelah untuk berkata tidak. Sebuah ilustrasi kasus ya. Pernikahan yang perlahan menguras. Misalnya ada pasangan Budi dan Sari, sudah menikah tuh sekitar 8 tahun. Dimana Sari ini adalah perempuan yang cerdas, berpendidikan, berprestasi. Tetapi dalam pernikahan ini tuh Budi selalu menemukan cara untuk membuat Sari harus menangani sesuatu. Entah itu masalah keuangan yang tiba-tiba muncul, konflik dengan keluarga yang perlu diselesaikan Sari, atau keputusan-keputusan kecil yang tidak ada habisnya yang selalu dikembalikan kepada Sari. Jadi misalnya yang terjadi, tahu-tahu saudaranya Budi ada yang terlibat pinjol, saudara yang tertuanya misalnya, terus yang saudara yang bontotnya terlibat judol gitu, ya kan? Dan Sari yang harus menyelesaikan. Awalnya Sari merasa ini adalah kewajiban dia gitu loh. Kayaknya dia tuh adalah tulang punggung keluarga yang kuat gitu. Mungkin di narasi hidupnya Sari itu seperti itu. Di pikirannya dia merasa dia adalah tulang punggung keluarga yang kuat di pikiran Sari. Tetapi setelah jalan beberapa tahun, dia mulai membuat keputusan yang mungkin kurang tepat ataupun buruk bahkan. Ini dikarenakan bukan karena dia bodoh, tapi karena Sari itu kelelahan, energinya habis dipakai untuk hal-hal kecil yang kelihatannya tuh tidak akan ada akhirnya. Dan tepat di saat itulah Budi mulai mengambil keputusan besar atas nama keluarga. Dan karena Sari ini sudah terlalu kelelahan sebagai istri dan juga wanita karir, ya akhirnya dia malas untuk berargumen dan akhirnya hanya nurut. Nah, dari ilustrasi inilah yang psikologi sebut sebagai ego depletion yang disengaja. Ya. Dari yang Kak Noven ceritakan di bagian bab 6a tadi, itu menjelaskan dengan tepat seperti ini kira-kira bisa dinarasikan. Malicious people know that willpower does not come from a bottomless pit, so they tend to overload us with scenarios where we are
forced to use our willpower until it gets depleted. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menguras kehendak secara sistematis, ya, ada 4 hal. Overload keputusan, di mana memaksa korban membuat keputusan terus-menerus hingga masuk tahap decision fatigue. Kedua, scarcity yang diciptakan, di mana terjadinya silent treatment menciptakan kelangkaan kasih. Jadi craving gitu loh, kelaparan gitu. Kelangkaan kasih yang mendorong si korban menyerah demi mendapatkan kembali afeksi. Ketiga, stres kronis. Ancaman terhadap pekerjaan, hubungan, atau keamanan yang terus-menerus menguras kapasitas kognitifnya. Yang keempat, kelelahan fisik. Manipulator sering juga mempengaruhi pola tidur, pola makan, dan juga istirahat korban secara nggak langsung. Analoginya tuh seperti ini. Kalau kita membayangkan sebuah kapasitor dalam rangkaian listrik, kapasitor itu menyimpan muatan listrik dan melepaskannya saat dibutuhkan. Tetapi jika kapasitor itu terus-menerus di-charge, ya, ataupun dikuras tanpa pernah diberi waktu untuk ngisi ulang, nge-charge-nya gitu, sering terjadi malah discharge terus gitu ya. Itu tidak hanya kehilangan kemampuannya sebagai kapasitor, tapi secara fungsionalnya, secara strukturalnya itu rusak secara permanen jika terjadi proses itu berulang gitu loh, continue. Kehendak manusia bekerja persis seperti kapasitor ini. Manipulator adalah sirkuit atau rangkaian listrik yang dirancang untuk terus discharge kapasitas kita tanpa memberi kita waktu untuk ngecharge, ngisi ulang. Nah itu ya. Terus bagian kedua, kalau tadi bagian pertama adalah erosi kehendak, ya. Yang kedua adalah penghancuran harga diri, membuat kita tuh tidak percaya pada diri sendiri bahkan. Ini pernah Kak Noven mendampingi seseorang yang seperti itu, dimana self esteemnya sendiri sampai cukup parah mengalaminya. Di bagian kedua ini contoh ilustrasinya seperti ini. Teman yang selalu meragukan ide kita. Misalnya ada yang namanya Dewa dan Andi gitu loh, dimana itu adalah teman sejak kecil, sejak masa SMA. Setiap kali Dewa punya ide atau rencana baru, Andi itu selalu punya alasan mengapa itu nggak akan berhasil atau nggak cocok gitu. Nggak dengan cara yang kasar ya, tetapi dengan cara yang kelihatannya sangat-sangat masuk akal. Misalnya dengan kayak gini statementnya, narasinya. Wah, idemu bagus sih, tapi kamu ingat nggak proyek tahun lalu yang gagal? Mungkin ini akan berakhir sama loh. Atau narasinya gini, tapi kamu bukan tipe yang konsisten kan? Ingat waktu kamu mau belajar gitar. Nah, narasi-narasi yang dilontarkan tuh seperti itu. Setelah 3 tahun
dewa tidak pernah mencoba hal baru lagi. Akhirnya ia bahkan tidak mau memulai bisnis yang dewa impikan. Karena di dalam kepalanya dewa, suara Andi itu sudah lebih keras dari suaranya sendiri. Ya. Seolah-olah keresahan dewa untuk belajar hal-hal baru, untuk mengerti hal-hal baru itu mati passionnya. Jadi numbness, zombie rohani lah istilahnya. Ya. Yang lebih tragis lagi itu ketika dewa cerita kepada orang lain, ya. Ketika si dewa ini cerita ke orang lain, mereka berkata, tapi Andi kan baik banget sama kamu. Mungkin itu dikatakan untuk kebaikan kamu. Nah, itu sudah sistematis dan harus diwaspadai sebenarnya kalau kasusnya seperti itu. Ya. Ini sekali lagi ini hanya kasus ilustrasi. Nah, inilah yang digambarkan sangat akurat sebagai manipulators can chip away at your self-esteem by using carefully worded praise aimed at attacking and belittling you. Seed of self-doubt will start growing in you. Apa mekanisme penghancuran harga diri ini? Yang ternyata berlapis dan terencana. Pertama, blame shifting kronis. Setiap kesalahan selalu kembali ke korban, bahkan tanpa kata-kata eksplisit. Detailnya tuh nggak ada. Bahkan ibarat kata memakai hak jawab pun secara halus ditolak gitu loh. Yang kedua, negative information flooding. Negative information flooding. Di mana di sini terus-menerus menyuplai informasi negatif tentang kemampuan kita, nilai kita ataupun prospek si korban. Ya. Ketiga, fear amplification. Fear amplification. Menemukan ketakutan terdalam korban dan terus nyiremin itu agar tumbuh subur, sehingga untuk mengambil suatu langkah baru dewa takut dalam ilustrasi tadi. Yang keempat, emotional neglect strategies, di mana hal ini tuh tidak memberi afeksi hingga korban mulai percaya bahwa dia tuh tidak layak untuk dicintai atau dikasihi gitu. Nah, ini perlu kita sadari ya mekanisme cara mainnya penghancuran harga diri ini ya, di mana itu terstruktur sekali, berlapis dan terencana gitu. Sebuah analogi simpelnya tuh gini. Proses penghancuran harga diri oleh manipulator itu sangat mirip dengan korosi galvanik, atau dikenal dalam istilahnya itu galvanic corrosion dalam elektrokimia. Dalam korosi galvanik ini, dua logam berbeda yang bersentuhan dalam elektrolit menyebabkan logam yang lebih aktif atau dikenal anodik mengalami korosi lebih cepat, sementara logam yang lebih pasif, katodik, terlindungi. Jadi manipulator berperan sebagai logam katodik yang terlindungi tadi. Dia terlindungi dan bahkan diperkuat oleh proses yang mengkorosi korban, di mana setiap interaksi yang kelihatannya itu normal, secara perlahan itu sebenarnya menggerus lapisan perlindungan harga diri si korban. Sementara manipulator menjadi semakin kuat, semakin kelihatan lebih powerful, lebih sempurna, lebih lah gitu. Yang hal-hal yang positif hanya untuk si manipulator ini. Nah, kalau kita
melihat implikasinya apa dalam hal ini. Ya, implikasi teologisnya itu gini. Harga diri yang real, yang sejati dalam perspektif Alkitab itu bukan sekedar self confidence psikologi. Ya, self confidence psikologis itu nggak cuma itu doang, melainkan apa? Pemahaman yang benar tentang siapa aku di hadapan Allah. Ketika manipulator yang menghancurkan harga diri seseorang itu terjadi gitu ya, si manipulator itu sedang merusak juga teologi propria atau teologi proper teologi, di mana tentang teologi tentang diri sendiri sebagai gambar Allah atau imago Dei. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Aku bersyukur kepadamu, maksudnya mu ini adalah Allah, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Coba deh renungan Mazmur 139 ayat 14. Anggaplah ini sebagai antidotnya untuk refleksi pribadi. Bagian ketiga, balas dendam yang bersifat pasif agresif, di mana kita itu jadi target tanpa pernah tahu mengapa, atau kamu yang jadi target dengan nggak tahu kenapa ya gue jadi target. Kasus ilustrasinya itu seperti ini. Judulnya kita kasih judul, Kak Noven kasih judul rekan kerja yang tanpa alasan yang jelas membenci kita. Misalnya ambil kasus namanya ada seseorang karyawati ini bernama Mega gitu. Dia baru gabung di perusahaan yang baru. Dia seorang profesional, ramah, gak pernah buat masalah, malah sering jadi problem solver daripada troublemaker. Tapi ternyata rekan satu divisinya tuh Roni dari hari pertama sudah tidak suka sama si Mega ini. Seringkali tanpa alasan yang bisa Mega sendiri tidak bisa mengidentifikasi atau mendefinisikan ketidaksukaan si Roni ini. Dia nggak paham why. Roni memang nggak pernah menyerangnya secara terang-terangan atau secara langsung ya, tetapi selalu, misalnya dia selalu lupa meneruskan email penting, selalu ada di saat yang untuk nerusin email yang penting tuh si Roni tuh selalu lupa atau lalai gitu loh. Tetapi selalu ada di saat yang tepat untuk membuat Mega itu kelihatan tidak kompeten. Dan juga selalu punya komentar yang tersirat yang membuat tuh Mega tuh tampak negatif di mata rekan-rekan kerja maupun atasannya. Ya Mega kan muncul pertanyaan lah ya, bertanya-tanya dalam kesehariannya lah pasti. Apa ya yang gua lakukan kok salah terus gitu loh. Ya jawabannya yang akhirnya terungkap pada percakapan dengan rekan lama Roni misalnya, ya. Mega tuh ngingetin Roni pada seorang guru SMA yang pernah mempermalukan si Roni di depan kelas misalnya. Nah Mega nggak tahu hal ini. Mega nggak bisa tahu hal ini karena ya dia tidak terlibat dalam masa Roni dewasa. Kan ketemunya juga baru di kantor itu pertama kalinya gitu. Tetapi Mega yang menanggung konsekuensi dari masa lalu Roni dipermalukan sama gurunya. Nah disinilah ya bisa kita sebut sebagai passive aggressive revenge, yang menyatakan yang
pernyataannya tuh yang paling mengejutkan adalah hal ini. You don't have to do anything specific for a malicious person to decide to seek passive aggressive revenge against you. Ini adalah salah satu fakta psikologis yang paling penting, sekaligus paling gak nyaman untuk diterima sebenarnya. Kadang kita menjadi target bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita itu mengingatkan mereka pada seseorang yang pernah melukai mereka. Nah, mekanisme psikologis di balik ini itu apa? Adanya transference dari istilahnya Freud ya, Sigmund Freud, di mana itu memindahkan perasaan terhadap satu orang kepada orang lain yang mengingatkan mereka pada figur masa lalu mereka, figur pertama mereka. Terus juga yang kedua itu narcissistic injury response, luka ego narsistik yang tidak pernah sembuh menghasilkan kewaspadaan berlebihan terhadap ancaman serupa. Misalnya track record Mega tadi itu adalah jebolan dari kampus yang benar-benar intelektual dan juga di training sama perusahaan atau pengalaman perusahaannya itu Big Four misalnya gitu. Dan si Ron itu tidak punya masa lalu seperti itu. Jadi kayak yang kena itu bisa juga wah, gua minder nih. Dari tindakan mindernya itu malah menyerang si Mega ini tadi. Ya. Nah, yang ketiga, preemptive strike psychology, di mana itu lebih baik aku yang nyerang duluan sebelum dia nyakitin aku. Dalam cerita ilustrasi tadi itu ibaratnya tuh Roni ngomong, wah daripada nanti dia ngebanting aku, lebih baik aku nyerang dia dulu gitu loh. Itu tanpa sadar bisa terjadi, bisa disengaja bisa enggak, bisa disadari bisa enggak, maksudnya bukan disengaja atau enggak ya, bisa disadari atau kadang-kadang itu otomatis. Kalau disadari berarti direncanakan, kalau itu nggak disadari ya karena faktor, mungkin kemungkinan besar memang faktor luka yang terjadi ya. Kalau dari yang masalah waktu Kak Noven melakukan pendampingan itu. Nah, yang keempat itu projection, dimana nih mengaitkan niat negatif kepada orang yang sebenarnya tidak memilikinya berdasarkan apa, pola masa lalu, atau dia nganggap ini nggak sesuai dengan sistemnya yang dia tahu, jadi dianggap negatif nih pas ini orang. Nah, itu projection itu juga sering kali juga digunakan para manipulator itu. Jadi kalau kita menggunakan analogi itu seperti ini. Dalam rekayasa sistem kontrol ada konsep feed forward control, sistem yang merespon berdasarkan prediksi ancaman masa depan, bukan berdasarkan feedback dari kondisi aktual. Manipulator itu dengan passive aggressive revenge ya, manipulator yang dengan passive aggressive revenge itu beroperasinya seperti sistem feed forward yang rusak tadi. Mereka merespon terhadap ancaman yang diprediksi berdasarkan data masa lalu mereka seperti trauma, penolakan, kegagalan, di mana itu asumsi negatif sangat kuat ya bermain. Tetapi diterapkan kepada orang yang nggak relevan dengan kejadian itu, dengan data itu gitu. Jadi sistemnya tuh responsif tetapi referensinya salah. Ya, targetnya tuh salah orang gitu loh. Salah person. Nah, ada beberapa paradigma yang perlu diperbaiki dalam hal ini.
Yang pertama, bisa tipe fallacy yang seperti ini ya. Kalau kamu cukup kuat, pasti tidak akan terpengaruh. Nah, ini gemesin ya kalau ada yang orang pakai narasi ini sebenarnya ya. Kenapa ini termasuk dalam golongan fallacy stoic invisibility fallacy plus blame the victim. Ini parah sih ya. Jadi di mana tuh pandangannya tuh ego depletion itu hanya terjadi pada orang yang lemah. Orang yang beriman kuat nggak akan bisa mengalami drain atau kehabisan kehendak gitu loh. Ini tuh haleluya lah kalau ketemu yang nggak serius ya dalam pengembalaan dan belajar. Jadi kalau kita mengacu pada Alkitab, bahkan Elia yang luar biasa ya, Nabi Elia pada perjanjian lama yang baru saja itu memenangkan konfrontasi spektakuler dengan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, itu jatuh loh dalam keputusasaan yang menyedihkan. Cuman gara-gara satu ancaman dari Ratu Isabel. Itu bisa kita lihat dari 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 dari ayat 1 sampai dengan 4. Ya, bisa dibaca dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam hal ini Nabi Elia itu lari ke padang gurun, duduk di bawah pohon arar, dan sampai punya narasi sendirilah seperti kalau mungkin di bahasa sekarang, capek lah gue gitu. Tapi bahasanya saat itu dia kayak gini, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini sangat-sangat menggambarkan kelelahannya yang terjadi dalam hidupnya si Nabi Elia ini. Dalam hal ini Allah merespon bukan dengan menegur kelemahan Elia ya, melainkan dengan Allah tuh memberi makan dan menyarankan Elia tuh untuk istirahat gitu loh. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai dengan 8. Lanjutannya kalau kalian baca tuh pasal 19 full ya. Nah, ini tuh adalah validasi ilahi terhadap kebutuhan manusia untuk di-recharge, diisi ulang. Dan pengakuan bahwa orang tuh, bahkan orang tuh yang paling setia pun bisa mencapai drain atau penipisan total, kelelahan lah gitu. Ya kalau kita membaca dari Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai dengan 31. Orang-orang muda menjadi lelah, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kita harus mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan justru. Ya. Justru jujur katakan, Tuhan aku lelah gitu loh. It's okay di mata Tuhan. Daripada kita merasa, oh Tuhan enggak aku kuat gitu loh. Ya kalau saya yang jadi Tuhan, kalau Kanoven yang jadi Tuhan, istilah hadena jujur aja, kenapa capek bener hidup lo. Ya. Nah, ada yang berikutnya, misalnya ada narasi seperti ini. Pasti ada alasan kamu dijadikan target. Nah, ini sebenarnya termasuk dalam fallacy kedua, yaitu tipe fallacy-nya just word fallacy.
world dunia ya. Just world fallacy plus self blame induction. Kenapa bisa tergolong ini? Karena pandangannya kalau seseorang memperlakukan kita buruk atau memperlakukan kamu buruk, pasti ada sesuatu yang kamu lakukan yang memancingnya. Tidak ada asap tanpa api. Nah, biasanya narasinya seperti itu. Dibalikin ke kita seperti itu misalnya. Nah, hal inilah yang perlu kita koreksi ya dalam hal ini. Di mana seseorang itu bisa jadi target karena mengingatkan si pelaku manipulasi ini itu pada orang lain dari masa lalunya dia. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang luka pelaku yang belum diselesaikan. Ibarat katanya dia luka batin aja masih ada gitu loh. Berdamai dengan diri sendirinya aja belum. Tapi kita yang jadi korban. Nah, dalam hal ini tuh perjanjian lama di mana Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya karena kecemburuan mereka. Bukan karena Yusuf yang bersalah seperti bohongin kakaknya atau nyusahin kakaknya gitu loh. Tapi dalam hal ini tuh misi hidupnya tuh yang dialami Yusuf ya, misinya tuh tidak berubah oleh keputusan salah orang lain, tetapi jalannya ke sana itu melewati penderitaan yang kelihatannya tidak adil. Kalau mau disiasati atau dianalisa secara pandangan sekuler gitu. Ya. Nah, untuk bahan referensinya untuk kita merenungkannya, coba buka Kejadian pasal 50 ayat 20. Di mana di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Istilah kata nih kalau dibahasakan dengan simpel itu gini. Yusuf ngomong, memang sih lu rencanain gua tuh yang gak enak, yang nyakitin, yang nyusahin, yang ngempetin gitu. Boleh lah dikatakan jahat tuh seperti itu ya. Atau rencana lu yang busuk banget gitu ke gue. Tetapi Allah tuh selalu menyiapkan rancangan yang indah untuk masa depan gue. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk memahami Kejadian pasal 50 ayat 20, bacalah satu pasal supaya bisa dapat konteksnya itu seperti apa detailnya. Lalu ada juga narasi seperti ini misalnya. Balas saja supaya mereka berhenti. Ya. Nah, ini bisa masuk dalam kategori retaliatory effectiveness fallacy. Dimana pandangannya tuh gini, satu-satunya bahasa yang dimengerti manipulator adalah kekuatan. Jadi balas saja dengan serangan balik yang lebih besar. Nah, hal ini juga perlu dikoreksi. Psikologi itu menunjukkan bahwa bagi individu dark triad, terutama untuk tipe psikopat dan narsis, konflik adalah bahan bakar, bukan hambatan. Malah semangat mereka gitu loh. Malah mereka menikmati adanya eskalasi ataupun adanya drama. Jadi balas dendam eksplisit sering memberikan justifikasi baru bagi serangan yang lebih besar. Jadi perlu kita waspadai. Ya. Alkitab juga memberikan jalan yang lebih efektif loh, dan juga lebih gentle gitu, lebih elegance. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21, di mana di situ dikatakan
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang dimaksud itu bukan kebaikan yang bersifat naif ya, yang terus membiarkan kerusakan terjadi dalam diri kita, tetapi dalam konteks itu kehidupan yang dibangun dengan sangat baik sehingga serangan tidak menemukan celah untuk masuk. Ya. Jadi ketika mereka nuduh, kok email ini nggak masuk-masuk, kan sudah aku email. Nah, kita minta di email tuh misalnya lewat chat dan WA, kirim dong email, kok belum masuk gitu. Nah itu kita punya bukti fisik jadinya dalam hal ini. Jadi ketika kita di blame, dipersalahkan, kita punya bukti real time-nya. Nah, kalau kita mengacu pada berlandaskan pada firman Tuhan, ya, kita lihat dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12, di mana firman Tuhan mengatakan di situ adalah jadilah kuat di dalam Tuhan dan bla bla bla. Lalu dikatakan di situ, kenakan itu maksudnya pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita bedah bahasa Yunaninya, metodeia yang artinya adalah tipu muslihat, dari kata meta, di mana itu maksudnya setelah atau mengikuti atau melampaui ya, dan hodos yang disebut juga dimengerti sebagai jalan gitu. Jadi dalam hal ini tuh strategi mengikuti jalan tertentu secara metodologis. Kalau kita bedah bahasa Yunaninya, metodeia yang dalam konteks tipu muslihat tadi, ya, untuk melawan tipu muslihat iblis. Implikasinya dalam hal ini tuh gini, Paulus itu mengakui bahwa kekuatan kegelapan beroperasi bukan secara random, tetapi secara metodis, sistematis, dan juga terencana gitu loh. Persis seperti yang sudah Kak Noven ceritakan di awal bab 6a tadi. Fase-fasenya, trade-nya seperti apa gitu loh, polanya, pattern-nya gitu ya. Lalu yang kedua, ya, jadilah kuat. Ya, dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Jadilah kuat dalam hal ini tuh bahasa Yunaninya adalah krataioste. Ya, krataioste. KRATAIOUSTHE. Jadilah kuat. Ini bicara present pasif ya, imperatif, present pasif imperatif. Jadi di mana biarlah kamu terus-menerus diperkuat, maksudnya ini adalah proses berkelanjutan, continue, yang dikerjakan oleh kuasa di luar diri kita. Implikasinya tuh begini, kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi manipulasi sistematis bukan kekuatan yang harus kita hasilkan sendiri, melainkan yang harus kita terima dari Allah Bapa. Kita butuh kekuatan ilahi dalam hal ini. Itu pernah ketika Kak Noven di fitnah untuk anak-anak yang mengalami skizofrenia oleh keluarga, tapi Kak Noven yang di blame gitu loh. Dan ketika mereka ke psikologi, anaknya sendiri telepon, maaf ya kok, aku orang tuaku seperti itu karena setelah aku ke psikologi ternyata orang tuaku yang salah gitu. Ya kita cuma bisa melepaskan pengampunan, ya, dan nggak menolak seseorang yang datang untuk belajar atau mencari kebenaran. Kita mengarahkan mereka semua harus kepada Kristus itu sendiri. Lalu kita lanjutkan dalam membedah Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12.
Di situ ada tertulis juga seluruh perlengkapan senjata. Di sini dibahasakan dalam bahasa Yunani adalah panoplia. 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 Atau panoplia gitu. Ya. Pan di sini artinya semua. Hopla ya. Itu artinya senjata. Jadi konteksnya armor lengkap seorang prajurit Romawi. Nah, implikasinya apa? Tidak ada satu senjata tunggal yang cukup dibutuhkan. Tidak ada satu senjata tunggal yang cukup sebenarnya. Tapi dibutuhkan tuh sistem pertahanan yang komprehensif. Persis seperti manipulasi yang menggunakan sistem serangan yang komprehensif. Lalu kalau kita lihat dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31, dikatakan mereka mendapat kekuatan baru. Ya. Yang lelah dalam bahasa Ibrani-nya Yachab, YACHAPH, yang artinya adalah kelelahan total atau habis tenaga secara totalitas lah. Tenaganya itu drain gitu loh. Ya. Terus juga menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani itu yakhal, YACHAL. Ini tidak bersifat pasif ya, bukan pasif menunggu ya, tapi melainkan tuh aktif menaruh harapan dengan ekspektasi yang pasti, tidak berlebihan, karena kalau gagal juga mengalami putus harapan juga tuh bisa ya. Terus mendapat kekuatan baru dalam hal ini bahasa Ibrani adalah kalaf, CHALAF, kalaf, yang artinya itu secara harfiah berganti atau bertukar ya, dalam konteks mendapatkan kekuatan baru tadi ya. Jadi menukar kelelahan kita dengan kekuatan Allah, seperti kayak kita nukar pakaian lama. Masih ingat kan kalau yang perjanjian baru bilang kita mengenakan manusia baru ya. Nah, jadi kalau kita lihat Yesaya pasal 40 ini ya, janji Yesaya pasal 40 ini sangat relevan tuh dengan konteks ego depression, di mana Allah tuh tidak hanya menambahkan energi, tetapi juga menukar kondisi kelelahan tuh dengan kondisi kekuatan baru. Allah nge-charge kita gitu loh. Tapi kalau handphone nggak mau deket ke sumber listrik untuk di-charge, ya gimana bisa terisi gitu loh. Jadi kita yang harus mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk mendapatkan kekuatan baru. Nah, jadi inilah yang bisa dikategorikan sebagai divine recharge, yang melampaui kapasitas pemulihan manusia biasa sebenarnya. Misalnya healing, liburan segala macam, bukan nggak boleh, cuman esensinya tuh mendekat kepada Allah. Kalau healing, liburan sambil mendekatkan kepada Allah kan nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah saja ya. Nah, persyaratannya tuh bukan prestasi atau kekuatan ya untuk dipulihkan kepada Allah, di dalam Allah gitu, melainkan tuh berani untuk menanti-nantikan yakhal tadi, YACHAL tadi, menanti-nantikan. Jadi berani secara aktif tuh menaruh harapan kepada Allah itu sendiri. Kalau kita lihat Roma pasal 12 ayat 19, dikatakan di situ adalah pembalasan itu adalah hakku. Ya. Ku-nya itu bukan ku kita, bukan ku human, tapi ku yang ilahi gitu loh. Di sini pembalasan dalam bahasa Yunani-nya itu adalah edikesis ya. Pembalasan. Nah, dari kata yang artinya itu dari atau keluar, dan dike yang artinya itu keadilan.
secara harafiah menjadi keadilan yang keluar atau keadilan yang dinyatakan. Jadi konteks pembalasan itu di dalam ayat itu artinya apa? Keadilan yang keluar atau keadilan yang dinyatakan oleh Allah itu sendiri. Ini bukan pembalasan dalam arti balas dendam yang emosional. Ini adalah penegakan keadilan yang benar yang hanya bisa dilakukan oleh hakim yang sempurna. Lalu dikatakan berilah tempat pada murka Allah. Di sini maksudnya beri ruang bagi murka Allah untuk bekerja. Jangan mengisi ruang itu dengan murka kita sendiri yang sebenarnya tidak sempurna dan juga belum tentu mendidik. Ya. Jadi kalau kita lihat secara implikasi pastoralnya itu begini. Menyerahkan balas dendam kepada Allah bukan berarti pasif menerima kerusakan. Itu tuh lebih berarti satu tuh mengambil langkah perlindungan yang diperlukan. Kedua, mencari akuntabilitas yang tepat. Yang ketiga, tidak menghabiskan energi kita untuk rencana pembalasan yang akan menguras kehendak kita lebih jauh. Yang keempat, mempercayakan keadilan akhir itu kepada hakim yang tidak bisa ditipu, hakim agung kita. Ya. Lalu hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam hal ini? Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan, yang pertama, kenali bahwa kelelahan yang kita rasakan mungkin bukan kebetulan. Jika kita konsisten merasa terkuras setelah berinteraksi dengan seseorang tertentu dan pola itu berlangsung dalam jangka waktu panjang, ini tuh bukan kebetulan karakter. Ini mungkin bisa masuk dalam kategori ego depletion yang disengaja, terstruktur dan sistematis. Tapi ini konteksnya bukan konseling loh ya. Kita bisa cek dari tanda-tanda spesifik seperti ini. 1. Kita selalu diminta membuat keputusan, bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diputuskan oleh orang itu sendiri. Kedua, selalu ada aja krisis yang dibuat atau krisis baru yang membutuhkan energi kita, ya, tepat di saat kita hampir pulih. Yang ketiga, setelah berinteraksi dengan orang tersebut, ya, kita tuh membuat keputusan yang kemudian kita nyesel. Nah, itu kenapa kita butuh, kalau ada tanda seperti ini kita butuh rest, ya, stop melayani, stop berinteraksi dulu. Terus yang keempat, kita tuh semakin sulit berkata tidak seiring waktu-waktu yang berjalan. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang kedua, pokok keduanya, harga diri kita bukan sesuatu yang orang lain berhak tentukan. Harga diri kita bukan sesuatu yang orang lain berhak tentukan. Jadi dalam relasi tertentu, kita semakin percaya pada penilaian negatif seseorang tentang diri kita. Jadi perhatikan dengan serius, dengan seksama, ya. Itu bukan pertumbuhan rohani. Kesadaran akan kelemahan diri itu perlu, ya. Itu mungkin bisa jadi masuk kategori juga blame shifting yang sukses gitu loh terhadap hidup kita. Jadi bedakan ya, tapi ya, satu, koreksi konstruktif yang sehat itu biasanya sifatnya spesifik, berdasarkan fakta, terus bermotivasi pertumbuhan dan memberdayakan, bukan dimanipulasi untuk diberdayakan, beda ya.
Tetapi serangan harga diri itu yang destruktif itu sifatnya generalisasi. Kamu memang selalu, nah itu baru sekali ngobrol, perjumpaan sekali ngobrol teologis, lantas dicap ngomongannya tuh selalu teologis. Nah itu sudah ada generalisasi tuh, waspada ya. Jadi selain generalisasi terus polanya tuh berulang. Terus bermotivasi mengontrol hidup kita gitu loh. Terus juga apa? Melemahkan apa? Identitas kita, melemahkan kita baik secara fisik, emosi juga bisa terjadi. Pokok yang ketiga ya, yang perlu kita perhatikan juga. Jika seseorang membenci kita tanpa alasan yang jelas atau alasan yang dibuat-buat, ini sebenarnya bukan tentang kita, tapi ini sebenarnya tentang mereka sendiri. Ini tentang mereka loh, bukan kita yang salah loh. Ya, bukan kamu yang salah. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling sulit diterima tetapi paling membebaskan. Tidak semua konflik yang kita alami adalah produk dari sesuatu yang kita lakukan. Beberapa adalah proyeksi dari luka lama yang tidak ada hubungannya dengan kita, bahkan kita nggak ada di sana ketika luka lama itu terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan tuh apa? 1. Hentikan spiral dalam narasi otak kita, apa salah kita. Itu akan menguras energi kita. 2. Fokus pada apa? Bagaimana aku melindungi diri dari dampak ini. 3. Cari konfirmasi dari orang luar yang tidak terlihat dalam dinamika ini, yang tidak terlibat di dalam dinamika tersebut. Ya. Yang keempat, willpower. Pokok keempat, willpower itu bisa dan harus dipulihkan secara aktif sebenarnya. Ya. Willpower itu bisa dan harus diusahakan bahkan dipulihkan secara aktif. Jika seseorang tuh secara sistematis menguras kehendak kita, respon terbaik bukan berusaha lebih keras, melainkan apa? Membangun ritme pemulihan yang tidak bisa diganggu gugat. Strategi praktis. 1. Identifikasi kapan energi kita paling penuh dan jadikan itu waktu untuk keputusan penting. 2. Batasi interaksi intensif dengan penguras energi pada saat-saat tertentu saja. Kalau kita gembala dalam gereja atau mengembalakan, ya kita batasi waktunya, jangan bablas gitu loh. Kalau capek bilang capek, mau istirahat bilang mau istirahat gitu loh. Bukan avoidance juga ya, tapi men-set boundaries yang sehat gitu loh. 3. Bangun sacred space untuk pemulihan. Ya. Dengan cara apa? Doa, sabatikal, mengambil waktu sabat gitu loh. Cari komunitas yang membangun gitu loh. Komunitas yang membangun tidak harus pada satu gereja yang besar dan megah ya. Kita bisa cari dari gereja kecil pun bisa. Ya. Yang keempat, pelajari untuk menunda keputusan. Jadi jangan ketika kita dipepet harus ada ini harus. Ya kalau harus ya udah kita lepasin. Kalau bukan porsi kita ngapain kita terburu-buru? Jangan mau. Ya. Harus berani mengatakan, maaf, aku perlu waktu loh untuk memikirkan ini. Untuk refleksi ya, pertanyaan refleksi ya. 1. Adakah seseorang dalam hidup kita yang setelah berinteraksi dengan dia, kita konsisten merasa lebih lelah
lebih bingung, atau bahkan lebih tidak yakin dengan diri kita. Dan pola ini tuh berlangsung cukup lama dan berulang gitu loh. Kedua, pertanyaan reflektif yang kedua, dalam hal apa kita sudah mulai menginternalisasi penilaian negatif seseorang tentang diri kita? Apakah penilaian itu benar berdasarkan fakta atau berdasarkan blame shifting yang berulang? Paham? Ketiga, apakah ada seseorang yang kelihatannya tidak suka pada kita tanpa alasan yang jelas? Lalu, sudahkah kita bisa berdamai dengan kemungkinan bahwa ini tentang mereka, bukan tentang kita? Karena yang sudah Kak Noven jelaskan di awal, waktu mereka terluka, kita nggak ada di sana, tapi kita yang disalahkan for the future-nya. Nah itu, bisakah kita berdamai dengan hal itu? Ya. Yang keempat, kapan terakhir kali kita benar-benar beristirahat secara fisik? Secara fisik, secara emosional, dan juga secara spiritual. Dan diizinkan untuk hanya ada tanpa tuntutan apapun. Apakah ritme recharge, ngisi ulang tadi, ada dalam hidup kita? Yang kelima, jika kita mau jujur nih, apakah ada cara di mana kita sendiri pernah atau sedang menggunakan salah satu dari 3 strategi tadi, ya, meski tanpa disadari sepenuhnya? Jika ada, bertobat, ya. Ilustrasinya itu begini. Kak Noven beri judul serangan cyber multifaktor. Jadi dalam dunia keamanan cyber, serangan yang paling berbahaya itu bukan serangan brute force gitu ya, yang langsung membobol firewall. Tapi serangan yang paling merusak adalah serangan multifaktor, yang secara simultan itu menyerang beberapa titik lemah yang berbeda. Jadi membuat sistem itu terlalu sibuk mempertahankan satu titik sehingga titik lain tidak terlindungi. Nah, manipulator dalam part 6A tadi beroperasi seperti serangan cyber multifaktor. Vektor pertama, erosi kehendak. Ibarat kata itu menguras kapasitas CPU, atau kalau dibahasakan dalam kesehariannya tadi adalah willpower kita yang kena. Ya. Vektor kedua itu penghancuran harga diri. Jadi ibarat kata tuh merusak database identitas kita. Vektor ketiga itu balas dendam pasif agresif. Nah ini yang menciptakan ancaman yang tidak bisa diprediksi, di mana sistem itu selalu dalam alert mode yang menguras baterai laptop kita atau menyerang jadi panas prosesor kita gitu ya, komputer kita jadi panas itu. Nah, pertahanan yang efektif terhadap serangan multifaktor ini, 1, patch semua kerentanan, PATCH ya, patch semua kerentanan, bukan hanya yang paling jelas ya. Kedua, bangun firewall berlapis. Seperti apa tuh? Identitas, komunitas, spiritual formation itu dijaga. Ketiga, miliki incident response plan. Tahu apa yang akan dilakukan ketika serangan terjadi, bukan hanya bereaksi spontan. Ya, nggak terlalu bedakan antara
bereaksi sama berespon. Yang diminta Alkitab, kita itu berespon benar. Bukan langsung bereaksi ketika ada yang marah-marah ke kita langsung bereaksi, marah balik gitu loh. Karena kita nggak salah. No. Berespon benar. Ada kadang-kalanya kita diem. Dengerin aja dulu dia ngomongin apa. Dan nggak harus kita marah balik atau menyerang balik gitu loh. Itu di situ kategori berespon benar. Ya. Dan juga nggak nyerang identitas orang itu di luar gitu loh. Bermain strategi lagi jangan. Karena untuk pola psikopat ya dan narsistik itu mereka akan dapat bahan bakar untuk melanjutkan pertengkaran itu. Jangan terjebak di situ. Ya. Perlu diingat dasar Alkitabnya tadi Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12 yang aplikasinya adalah sistem pertahanan spiritual itu terhadap serangan yang sistematis dan metodis, sangat bermetode lah gitu, menggunakan metode ya. Kita harus tahu bagaimana menciptakan pertahanan spiritual yang ideal. Dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31, aplikasinya ingat di atas kan Oven udah ngomong tadi, ada lakukan divine recharge untuk willpower yang terkuras. Lalu untuk Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-19, aplikasinya adalah menyerahkan keadilan itu kepada Allah, bukan mengambil diri sendiri atau tidak menggunakan hak membalas kita. Ya. Jangan mengambil hak membalas kita, hati-hati. Menjawab boleh, seperti Yesus waktu ditampar. Yesus tanya, atas kesalahan apa nih aku ditampar? Ibarat kata kayak gitu. Nah, tapi nggak balas secara fisik, nyerang gitu enggak ya. Kalau untuk 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai 8, aplikasinya apa? Allah sudah memvalidasi kelelahan dan menyediakan pemulihan. Untuk Mazmur 139 ayat 14, aplikasinya adalah ingat ini, harga diri kita itu berdasarkan keajaiban pencipta kita, Allah Bapa itu sendiri. Bukan kita mencari validasi dari para manipulator ini. Untuk Matius pasal 5 ayat 11 sampai dengan 12, aplikasinya ingat, menghadapi pasif agresif revenge dengan perspektif kekekalan. Apakah hal itu berguna untuk kekekalan kita? Apakah itu baik untuk masa depan kita, untuk keintiman kita dengan Allah? Apakah itu melawan firman Allah atau enggak? Coba kita berkaca pada firman Tuhan. Kalau enggak mampu, ngomong sama Tuhan, aku enggak mampu, aku enggak tahan ngadepin dia Tuhan. Jujur aja sama Tuhan, jangan takut. Untuk Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7, aplikasinya adalah damai sejahtera itu sebagai penjaga hati dan pikiran. Dan ingat juga tuh di Amsal ngomong, jagalah hatimu ya dengan segala kewaspadaan. Itu partnya kita menjaga hati kita ya. Menjaga damai sejahtera juga itu hati kita. Di luar mau geger seperti apa ya, kalau hati kita damai ya tenang. Yakobus pasal 1 ayat 5, aplikasinya hikmat ilahi untuk situasi yang melampaui kapasitas analisis kita. Nah, kalau kita melihat beberapa komentar teologis terkait part 6 ini, part 6A ini ya, tentang bahasan kita ini, itu pandangannya Roy Baumeister dan John Tierney ya, dalam willpower, konteksnya tuh Rediscovering the Greatest Human Strength tahun 2011. Dikatakan seperti ini, the best way to reduce stress in your life is stop screwing up, and the best way to stop screwing up is to develop willpower. Nah, namun dalam hal ini tuh si Baumeister juga menegaskan bahwa willpower itu bisa dilatih seperti otot, tetapi juga bisa dihancurkan oleh kondisi yang sistematis.
Kalau kita mengacu dari pandangan John Calvin dalam Institutes of the Christian Religion, ya, itu kita bukan milik kita sendiri. Karena itu sejauh mungkin kita jangan membiarkan akal dan kehendak kita mendominasi rencana dan tindakan kita. Kita adalah milik Allah. Karena itu biarlah kita hidup dan mati bagi Allah Bapa. Ya, bukan mati demi bundir gitu. Bukan. Identitas yang tertambat pada Allah bukan pada persetujuan manusia. Itu adalah fondasi harga diri yang tidak bisa dihancurkan oleh blame shifting. Kalau kita lihat dari pandangannya, POV-nya Cornelius Plantinga, ya, kalau kita lihat dari pandangan dia nih, Cornelius Plantinga Jr. dalam Not the Way It's Supposed to Be 1995 dikatakan seperti ini. Sin is not just breaking rules. Sin is the vandalism of shalom. The deliberate destruction of the flourishing God intended. Jadi manipulasi sistematis itu adalah salah satu bentuk paling canggih dari vandalisme terhadap shalom, damai kita. Dan setiap taktik dalam part 6 tadi, ya, part 6A tadi adalah serangan langsung terhadap shalom relasional kita. Sebaiknya ini dipahami, ya. Lalu pandangan Dan Allender ya, dalam The Wounded Heart 1990. The abuser wants the victim to believe that the abuse is deserved. The core lie of abuse is you are worthless except in relationship to me. Ya. Kalau saya ulangin, the abuser want to victim the belief that the abuse is deserved. The core lie of abuse is you are worthless except in relationship to me. Ini tuh adalah presisi yang menjelaskan mengapa manipulator tuh menghancurkan harga diri untuk menciptakan ketergantungan total. Ini bahayanya, ya, kalau nggak disadari. Nah, journalingnya seperti ini. Yang pertama, kita lakukan audit kehendak. Tulis 5 keputusan terbesar yang kita buat dalam 3 bulan terakhir. Dalam kondisi seperti apa kita membuatnya? Ketika seger atau ketika sangat lelah? Atau mungkin juga siapa atau apa yang paling banyak menguras energi kita sebelum keputusan-keputusan itu? Kenapa nih kita harus bikin journaling ini? Tujuannya mengidentifikasi pola ego depletion dan konteksnya, supaya kita bisa lihat patternnya begini nih gitu loh, biar ngeh, ya. Jadi nggak terjebak secara sistematis. Lalu journaling yang kedua ini kita Kak Noven kategorikan sebagai audit harga diri, ya. Tuliskan 3 keyakinan negatif yang kita pegang tentang diri kita saat ini. Lalu tracking, lacak. Dari mana nih keyakinan-keyakinan ini berasal? Apakah dari observasi diri yang jujur, atau dari perkataan ataupun perlakuan seseorang yang berulang kepada kita? Tujuannya membedakan antara self-awareness yang sehat dan blame shifting yang terinternalisasi atau bahkan akibat diisolasi. Hati-hati ya, cerna. Journaling yang untuk yang ketiga,
Ini Kak Noven beri judul istilahnya kategori audit relasi. Pikirkan seseorang yang sepertinya itu tidak suka pada kita tanpa alasan yang jelas. Alih-alih bertanya, apa salah gue? Coba tuliskan apa yang mungkin sedang mereka proyeksikan dari masa lalu mereka. Doakan mereka. Bagaimana perspektif ini bisa mengubah cara kita merespon ke mereka? Tujuannya apa? Menggeser dari self blame ke pemahaman yang lebih objektif. Jadi akal kita ini kembali sehat gitu loh. Untuk journaling yang keempat, ritme pemulihan, kategori ritme pemulihan ya. Kapan terakhir kita beristirahat secara sungguh-sungguh, bukan hanya nggak kerja ya, tetapi benar-benar dipulihkan gitu loh. Apa yang menghalangi kita tuh memiliki ritme pemulihan yang konsisten? Apa satu langkah konkret yang bisa kita ambil minggu ini? Tujuannya tuh membangun ritme recharge yang tidak bisa diganggu gugat. Untuk journaling yang kelima, Kak Noven kategorikan sebagai surat dari Allah lah ya. Tuliskan surat singkat dari sudut pandang Allah kepada diri kita tentang kondisi kita saat ini. Berdasarkan apa yang kita tahu tentang kasih-Nya Bapa ya dari firman Tuhan, apa yang Bapa ingin mungkin katakan tentang kelelahan kita, harga diri kita, dan situasi yang kita hadapi. Tujuannya apa? Mengalihkan titik referensi identitas dari opini manusia kepada deklarasi ilahi. Sebuah selingan lah ya. Seseorang ini tuh bercerita kepada pendetanya. Sebuah selingan. Seorang pria tuh bercerita kepada pendetanya, Pak Pendeta, bos saya tuh selalu ngasih aku 10 pekerjaan sekaligus loh. Setiap kali aku hampir selesai ada 10 pekerjaan baru. Dan ketika aku melakukan kesalahan karena kelelahan, si bos marah-marah tuh. Dan sang pendeta berkata gini, itu terdengar seperti ego depletion yang disengaja. Lalu si pria ini ngomong, hah? Ego apa? Lalu pendeta itu meresponin, itu artinya bosmu tuh mengurasmu sampai habis secara sistematis. Lalu si pria itu, oh, saya kira itu job description saya tuh. Aku nggak nyangka, aku pikir itu job deskku loh, Pak Pendeta. Lalu pendeta ini bilang, enggak nak, job descriptionmu itu adalah karyawan, tapi yang kamu jalani itu adalah kurban. Ya. Moralnya apa dari cerita ini? Kadang tuh kita butuh seseorang dari luar untuk membantu kita, ya, memahami kondisi apa yang sedang terjadi. Kalau bisa kita tanya orang tersebut untuk memberi nama sendiri kondisi apa yang sedang mereka alami. Karena dari dalam sistem, orang yang terjebak pada sistem itu semuanya akan terlihat seperti normal. Tapi orang yang di luar sistem itu akan paham, ini nggak benar gitu loh. Nah, kemungkinan mengapanya dalam tema ini ya, di bab 6 ini. Misalnya mengapa manipulator itu sangat terampil menguras kehendak orang lain. Karena banyak dari mereka itu adalah expert dalam emotional reading. Emotional read. Ya, baca emosional kita jago gitu loh. Mereka tahu kapan orang sedang di titik paling rentan dan
memanfaatkan momen itu dengan tepat. Analoginya tuh begini. Seorang pencuri profesional itu tidak menyerang secara acak. Dia tuh akan mengamati pola, menunggu momen yang tepat ketika pemilik rumah lelah, terganggu, atau tidak waspada. Seperti tentara yang mau berperang sudah menyiasati dulu gitu loh. Seperti polisi yang mau gerbek gitu loh, mirip. Ya. Di film-film detektif kan seperti itu. Kedua, mengapa harga diri adalah target yang sangat strategis? Karena harga diri adalah sistem navigasi internal manusia. Jika GPS-nya rusak, seseorang tuh mudah diarahkan kemana saja oleh navigator eksternal yang seolah-olah menawarkan bantuan. Seseorang dengan harga diri yang hancur tidak lagi bertanya, apakah ini baik untuk saya? Yang ditanyakan malah ini, apakah ini akan membuat mereka menyukainya ya? Terjebak menjadi people pleaser. Ya. Yang ketiga, mengapa pasif agresif revenge itu sangat sulit diidentifikasi dan dilawan? Karena ini tuh tidak meninggalkan bukti yang jelas. Tidak ada perkataan kasar, tidak ada serangan fisik, semuanya bisa disangkal, dan tanpa bukti yang bisa diidentifikasi. Korban sering menyimpulkan bahwa mereka lah yang bermasalah. Jadinya kena self blame. Analoginya tuh gini. Racun yang tidak berbau dan tidak berasa jauh lebih berbahaya dari yang mengeluarkan bau menyengat. Karena yang pertama tidak memicu alarm. Gak berbau gak berasa kan kita gak waspada jadinya. Ya. Yang berikutnya, mengapa orang dengan trauma lama sering menjadi manipulator? Karena trauma yang tidak terselesaikan menciptakan sistem keamanan yang overdrive. Selalu mencari ancaman, selalu bersiap untuk membalas. Ini bukan excuse. Ini adalah konteks yang menjelaskan tanpa membenarkan. Memahami ini itu penting untuk konseling pastoral. Mengapa? Ya, merespon manipulator dengan belas kasihan terhadap luka mereka sambil tetap menegakkan akuntabilitas terhadap tindakan mereka. Jelas? Lalu, mengapa stres kronis adalah senjata yang sangat efektif? Karena kortisol yang tinggi secara harafiah itu merusak prefrontal cortex PFC. Prefrontal cortex. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan penilaian moral. Stres bukan hanya membuat kita merasa buruk, tapi juga secara neurologis itu mengurangi kapasitas berpikir kita. Ini adalah mengapa keputusan yang dibuat di bawah tekanan kronis sering kita sesali kemudian. Dalam pendampingan pasangan yang Kak Noven lakukan di luar gereja bersama istri, kita sering mengajarkan juga kalau lagi marah atau kesel, ya, atau sedih atau kecewa, di mana emosi sangat-sangat tidak terkontrol, jangan mengambil keputusan. Nah, ada beberapa versi tambahan yang perlu kita pahami juga dalam hal ini, ya. Di mana ada narasi misalnya gini. Narasinya ego depression adalah sains yang sudah terbukti pasti gitu. Nah, itu beberapa studi replikasi yang mempertanyakan konstruk ego depression yang awal tuh ada gitu loh. Ini tidak berarti willpower tidak terbatas ya, tetapi mekanisme spesifiknya adalah lebih kompleks dari tangki yang kosong, ya. Jadi perlu ada koreksi, gunakan konsep ini tuh sebagai
heuristik yang berguna, yang bertujuan itu membantu pemahaman praktis, bukan sebagai fakta sains yang tidak bisa dipertanyakan. Ya. Yang tetap valid dalam hal ini adalah motivational fatigue adalah nyata gitu loh. Dan juga eksploitasinya juga real. Ya. Coba baca Amsal 18 ayat 15 di mana dikatakan seperti ini. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ilustrasinya itu gini. Seperti model atom bor. Tidak sepenuhnya akurat secara fisika kuantum modern, tetapi tetap berguna sebagai model untuk memahami prinsip-prinsip dasar kimia. Nah, yang kedua, semua orang, misalnya fallacy kedua tuh gini. Semua orang yang menguras energi adalah manipulator. Nah, ini bisa terjebak fallacy juga kalau ini bisa jadi asumsi yang liar ya. Ada perbedaan antara A, seseorang yang membutuhkan banyak perhatian karena sedang dalam krisis. B, bisa juga seseorang yang memiliki gaya komunikasi yang energetik ya. Dan bisa juga tipe C, misalnya seseorang yang secara sistematis itu menguras energi kita untuk tujuan manipulatif gitu. Ya. Kita lihat dulu kategorinya. Apa nih? A, B atau C gitu. Jadi perlu ada koreksi dalam hal ini. Koreksi dari semua orang yang menguras energi adalah manipulator. Kita perlu evaluasi berdasarkan apakah pola ini konsisten. Apakah pelaku sadar atau tidak sadar? Atau apakah ada niat eksploitatif? Sekedar selingan ya. Tidak semua orang membuat kita lelah itu adalah musuh kita. Beberapa dari mereka itu ya belum tidur aja. Asumsi ketiga yang mungkin juga bisa terjebak pada fallacy adalah menyerahkan keadilan kepada Allah berarti tidak melakukan apa-apa. Karena saya ulangin ya. Menyerahkan keadilan kepada Allah berarti tidak melakukan apa-apa. Ini juga bisa asumsi liar yang bisa jadi fallacy. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat 19 sering dia salah artikan sebagai pasif menerima saja. Hal ini tuh perlu dikoreksi. Kenapa? Roma pasal 12 itu menyerahkan balas dendam kepada Allah, bukan akuntabilitas. Kita tetap dipanggil untuk melaporkan, menetapkan batas, dan mencari pertolongan hukum jika diperlukan, dan melindungi diri itu perlu. Ya, yang kita serahkan adalah obsesi dengan pembalasan pribadi, pembalasan dendam kepada pribadi yang menguras energi atau yang berniat merusak hati kita. Nah, dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4, Allah itu menginstitusi struktur pemerintahan dan hukum sebagai mekanisme keadilan di dunia. Kalau Kak Noven mengambil analogi matematika dalam hal ini misalnya ya, untuk anak-anak yang Kak Noven didik gitu ya. Dalam matematika tuh ada konsep fungsi kontinu versus fungsi diskontinu. Fungsi yang kontinu itu mengalir mulus gitu loh. Setiap nilai input menghasilkan output yang predictable dan smooth. Nah, manipulasi yang sistematis itu menciptakan diskontinuitas fungsi kehidupan korban. Di mana titik-titik di mana responnya korban menjadi tidak predictable, tidak konsisten dengan diri mereka sendiri sebelumnya, ya, dan sulit diintegrasikan menjadi narasi kehidupan yang koheren. Pemulihan adalah proses mengembalikan kontinuitas fungsi. Jadi menghubungkan kembali siapa kita sebelum manipulasi dengan siapa kita sekarang, ya.
itu tuh menemukan kesinambungan identitas yang sempat terputus, ibaratnya begitu. Dan di dalam matematika limit dari fungsi yang discontinue masih bisa dianalisis. Bahkan dari titik yang tampaknya rusak ada arah yang bisa diidentifikasi. Demikian pula kehidupan korban yang mengalami atau yang dimanipulasi. Dari titik yang tampak paling hancur pun ada arah pemulihan yang bisa diidentifikasi. Seperti kalau kita lihat dari Alkitab tadi, ketika Yusuf dijual menjadi budak gitu loh. Ya. Nah, ini untuk part 6B-nya. Nanti kalau sempat Kak Noven akan lanjutkan ke part 6C-nya ya. Tuhan Yesus memberkati.